Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Yohanes 6 ayat 66 sampai 68. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hidup berkeluarga adalah perjalanan yang dilalui dalam suka dan duka. Perjalanan yang indah tapi juga penuh dengan tantangan. Ada kalanya di tengah-tengah keluarga kita merasa sedih, lelah, kecewa, atau bahkan jenuh. Ketika iman kita diuji dan banyak hal terasa tidak masuk akal, firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yohanes 6 ayat 66 sampai 68 memberikan kita hikmat dan kekuatan yang memberikan semangat baru bagi kita. Dan firman Tuhan hari ini juga meneguhkan kita dengan mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak mau mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa ayat ini menceritakan tentang murid yang meninggalkan Yesus. Mereka adalah orang yang sebelumnya mengikuti Yesus dengan antusias, melihat mujizatnya dan ingin mendengar ajarannya. Namun ketika ajaran Yesus menjadi terlalu sulit karena tentang makan daging dan minum darahnya, kepergian dan penderitaan, itu artinya mereka memutuskan untuk pergi. Dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, kita seringkali diperhadapkan pada prinsip yang terasa sulit. Ketika kita diperlihatkan tentang kesulitan untuk hidup jujur, memaafkan ketika hati kita sakit, mengasihi ketika cinta terasa hambar, setia ketika godaan datang, bersabar ketika anak-anak tidak lagi menjadi patuh. Terkadang mengikuti prinsip itu terasa berat dan ada banyak cara berpikir kita untuk mencari jalan keluar yang ditawarkan sehingga kita memilih untuk jalan pintas dan membuat kita tergoda meninggalkan Kristus dalam keluarga. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa banyak orang yang memilih jalan yang mudah, tetapi kita dipanggil untuk tetap berpegang teguh pada kesetiaan Allah. Sehingga ketika Yesus bertanya yang seolah-olah menggugah hati, Yesus tidak memaksa siapapun untuk tinggal. Dia bertanya dan menggugah hati. "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Ini adalah pertanyaan yang menguji inti dari iman. Apakah mereka mengikutinya karena mujizat atau berkat, atau karena iman dirinya yang percaya kepada Yesus? Dan di dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, pertanyaan ini juga sering sekali muncul yang menggugah kita. Apakah kita mengikuti Kristus agar pernikahan kita bahagia atau agar anak-anak kita sukses? Apakah iman kita didasarkan pada berkat yang kita terima atau pada pribadi Kristus itu sendiri? Ketika badai datang, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, doa tampak tidak terjawab, pertanyaan ini memaksa kita untuk melihat apa motivasi sejati di balik diri kita. Maka kita bisa melihat seperti Petrus yang tidak ragu, jawabannya menjawab kepada Tuhan dengan kebenaran. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Jawaban ini mengarahkan mereka untuk menyadari satu hal yang penting. Tidak ada alternatif lain di dalam hidup. Di luar Kristus tidak ada kehidupan yang sejati, tidak ada harapan yang kekal. Dan itu juga boleh meneguhkan setiap keluarga Kristen bahwa jawaban Petrus adalah model bagi kita dalam keluarga ketika kita merasa frustasi dan ingin menyerah. Saat ingin menyerah dalam keluarga, tanyakan, kepada siapakah kami akan pergi? Apakah dunia menawarkan janji yang lebih baik daripada janji Kristus tentang kasih, pengampunan, dan kesetiaan? Saat ingin menyerah kepada mendidik anak, tanyakan, kepada siapakah kita akan pergi?
Apakah dunia memberikan pedoman yang jauh lebih baik daripada firman Tuhan tentang bagaimana membesarkan anak dalam jalannya? Ketika iman keluarga terasa goyah, jawablah bersama-sama. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Peganglah janji-janjinya karena di dalamnya terdapat kehidupan, harapan, kekuatan dalam menghadapi apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita bukanlah tentang mengundurkan diri atau membawa kita pada keputusasaan, tetapi tentang pilihan untuk setia kepada Allah. Dalam keluarga, kita akan menghadapi banyak hal yang menguji iman kita. Tetapi seperti Petrus, kita harus dengan yakin mengatakan bahwa tidak ada tempat lain untuk pergi selain kepada Kristus. Marilah kita berkomitmen untuk terus berpegang pada ajarannya meskipun sulit. Marilah kita mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa di dalam Kristus dan hanya di dalamnya kita akan menemukan kehidupan yang sejati dan kekal yang akan menopang kita melewati setiap tantangan kehidupan di tengah keluarga. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami, firman-Mu menguatkan dan meneguhkan hati kami, dan kiranya dengan itu kami boleh menjalani hari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Yuk, rame-rame datang ke ibadah perayaannya di Aula John Calvin, GRI Kemayoran pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2005 dari jam 9 sampai selesai. Datang yuk, rame-rame rayain berkat Tuhan, bertemu banyak teman, ibadah bareng, dan pastinya penuh sukacita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus